Assalamualaikum rekan-rekan. Di video kali ini saya akan membahas analisis sistem bandul menggunakan Hamiltonian. Misalkan kita punya sistem Hamiltonian seperti ini, ada bandul ya, ini masanya M ya. Nah, kemudian ada tali ya yang mengikat massa ini ya sepanjang L. Nah, ini diberikan ya sistem geraknya seperti ini. Jadi bandul ini dia dapat berputar ya dalam arah phi ya, sudut phi ya. Nah, ini sudut phi. Nah, ini dia bisa berputar seperti itu dan kemudian dia bisa melakukan simpangan dalam sudut theta juga gitu ya. Nah, maka dari itu ya kita harus tentukan dulu ya sistem koordinat yang kita gunakan. Nah, ini sistem koordinatnya mirip dengan koordinat bola ya. Hanya saja nah ini R-nya tetap ya. R-nya tetap. Ya, R-nya adalah L di sini ya. Nah, kemudian kita ambil ya dia titik acuannya di sini ya 0,0,0. Nah, maka kita akan mendapatkan koordinat x, y, z-nya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu rekan-rekan ya, setelah kita mendapatkan koordinat yang kita gunakan ya, dengan cara proyeksi ya. Nah, ini kalian proyeksi ya. Yang di depan sudut ini berarti sin ya, kemudian diproyeksi lagi. Nah, ini samping sudut berarti cos. Dan seterusnya ya. Nah, setelah kita dapatkan, kita bisa melakukan turunan pertama terhadap waktu ya untuk melihat laju perubahannya ya atau kelajuan ya atau kecepatannya gitu ya, kecepatannya. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap waktu, kita akan peroleh seperti ini ya. L-nya kita anggap tetap ya. Dia tidak melar ya. Tidak juga dia terkompresi gitu ya. L-nya tetap, yang berubahnya sudut theta dan phi-nya saja. Nah, seperti ini. Ya, pertama kita turunkan terhadap sudut theta. Di sini ada theta dot. Kemudian kita turunkan terhadap sudut phi ya. Nah, di sini ada phi dot ya. Yang Y juga sama seperti itu. Demikian pula dengan yang Z. Nah, yang Z ini hanya bergantung kepada sudut theta saja. Nah, kemudian yang terpenting sebenarnya adalah kuadratnya. Ya, jadi yang tadi kita telah cari ya kelajuannya atau kecepatannya ini ya komponen kecepatannya ini kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan ya. Nah, ini seperti biasa ini kita kuadratkan ya. Ini dikuadrat ditambah yang ini dikuadrat ditambah dengan ini ya, dikali ini dikali 2 ya. Yang Y juga demikian, yang Z juga demikian. Nah, dari laju kuadrat ini ya kita bisa mencari energi kinetik sistem ya. Nah, jadi ini kalau energi kinetik ya kita tahu setengah M V kuadrat ya. Nah, ini komponen dari kecepatannya ya dikuadratkan kemudian kita jumlahkan gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita substitusikan ya, substitusikan. Nah, ini kita substitusikan. Nah, ini kalau kita lihat ya, misal yang x dot kuadrat ditambah y dot kuadrat, nah ini bisa kita coret ya. Ini saling menghilangkan. Nah, kemudian di sini kita lihat ada sin kuadrat, ada cos kuadrat. Ya, kalau dijumlahkan jadi 1. Yang di sini juga cos kuadrat, di sini sin kuadrat dijumlahkan jadi 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini ini berarti sisanya L kuadrat cos kuadrat theta. Theta dot kuadrat. Ini ditambahkan dengan yang Z dot kuadrat. Ini ada L kuadrat sin kuadrat theta theta dot kuadrat. Cos kuadrat ketemu dengan sin kuadrat jadi 1. Gitu ya. Nah, ini sisanya jadi setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Ditambah sisanya adalah yang ini. Ya, setengah ML kuadrat sin kuadrat theta phi dot kuadrat. Nah, kemudian di sini kita bisa mencari energi potensial sistem. Energi potensialnya hanya ada
dari gravitasi saja ya. Dia punya berat ya. Nah, ini energi potensialnya mg dikali z. Z-nya adalah negatif L cos theta. Nah, kita substitusikan saja. Nah, perhatikan di sini bahwa phi dotnya ini kita asumsikan dia berubah-ubah ya. Nah, nanti kita lihat ya. Bisa karena phi dotnya bisa berubah, nanti apa yang terjadi ya, maknanya apa. Nah, nanti kita akan melihatnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita bisa mencari Lagrangian dari sistem tersebut ya. Lagrangian kita ingat kembali bahwa itu sama dengan energi kinetik dikurang dengan energi potensial. Nah, kita substitusikan saja bentuk yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, kemudian di sini ya, kita bisa mencari momentum. Nah, ini ingat ya, rumusannya untuk mencari momentum ya. Nah, ini untuk P theta berarti turunan parsial Lagrangian terhadap theta dot. Nah, ini kita cari yang ada theta dotnya yang ini. Nah, kita turunkan parsial terhadap theta dot. Nah, kita dapat seperti ini, ml kuadrat theta dot. Atau bisa kita simpulkan bahwa theta dot sama dengan P theta dibagi ml kuadrat. Nah, begitu pula dengan P dalam arah phi ya, momentum dalam arah phi. Nah, ini turunan parsial Lagrangian terhadap phi dot. Nah, ini yang ada phi dot yang ini. Nah, kita lakukan turunan parsial terhadapnya. Nah, di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa phi dot sama dengan P phi dibagi ml kuadrat sin kuadrat theta. Nah, dari sini kita bisa mencari Hamiltonian dari sistem. Nah, kita melakukan transformasi Legendre seperti ini ya, P theta theta dot ditambah P phi phi dot dikurang Lagrangian. Nah, kita ubah ya Lagrangian ini yang tadinya fungsi dari theta dot dan phi dot, nah, kita ubah menjadi P theta dan P phi gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini juga theta dot sama phi dotnya kita ubah ya. Nah, kita akan peroleh seperti ini Hamiltonian ya. Nah, ini mungkin kita sudah familiar dengan bentuk yang seperti ini ya. Nah, mungkin kita lanjut. Setelah kita menemukan Hamiltonian system, kita bisa menggunakan persamaan kanonik untuk mencari theta dot, P theta dot, phi dot, dan P phi dot. Nah, ini kita akan mendapatkan hasil yang serupa dengan sebelumnya ya. Theta dot ya sama dengan turunan parsial Hamiltonian terhadap P theta ya, sama dengan P theta dibagi ml kuadrat ya. Nah, ini kita perhatikan saja di Hamiltonian ini yang ada P theta adalah yang suku pertama saja. Nah, begitu juga dengan yang phi dot ya. Kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya ya. Nah, ini kita cari saja yang ada P phi. Nah, yang ini saja komponennya. Suku kedua ya. Nah, bagaimana dengan P theta dot dan P phi dot? Nah, ini jangan sampai lupa di sini ada tanda negatif, artinya ini sama saja seperti gaya ya. Gaya konservatif sama dengan negatif gradien energi potensial. Ya, ini kalau kita ingat seperti itu ya, ini sama saja ya, laju perubahan momentum ya sama dengan negatif. Ini turunan parsial Hamiltonian terhadap koordinatnya ya. Nah, ini kita turunkan saja, kita periksa di sini. Nah, ini yang theta hanya suku kedua dan ketiga saja. Kita turunkan terhadap theta, kita akan peroleh seperti ini. Dan yang phi ini nggak ada kebergantungan terhadap phi, maka P phi dotnya sama dengan 0. Makna fisis yang bisa kita peroleh dari sini adalah P phi dotnya berarti nilainya tetap karena tidak ada perubahan. Di sini berarti P phi-nya adalah suatu konstanta. Ya, atau mungkin kita telah mengetahui bahwa P phi-nya ini adalah momentum sudut. Nah, dia konservatif. Nilainya tetap. Dari sini ya. Ini untuk membuatnya lebih familiar ya. Mungkin kalian ingat ada yang namanya potensial efektif. Ini
Kalau kita ganti ya ini jadi L kuadrat dibagi 2 ML kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini sebenarnya adalah komponen energi kinetik ini dari momentum sudut ya. Ditambah dengan potensial. Nah, ini adalah potensial efektifnya. Nah, ini konservatif ya. L-nya ya, konstan dia. Nah, ini bisa kita tuliskan Hamiltoniannya seperti ini berarti ya, ditambah dengan potensial efektif. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Hamiltoniannya ini mendeskripsikan energi mekanik total sistem yang konservatif. Ya, konservatif. Ya, nilainya tetap seperti itu. Ya, untuk kasus yang ini. Nah, kita akan lanjut ke sistem yang serupa, cuman ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Ya. Nah, ini apa yang akan terjadi jika bandul tidak bergerak secara alami? Nah, di sini maksudnya tidak bergerak alami, kita pertahankan phi dotnya sama dengan omega. Ya. Jadi dia kecepatan sudut dalam arah phi-nya tetap. Kita putar, kita paksa dia kecepatan sudutnya tetap. Apa yang akan terjadi? Apa perbedaannya? Ya. Nah, ini sistem koordinat yang digunakan sama seperti sebelumnya. Kemudian kita tentukan laju perubahan koordinat terhadap waktu seperti ini. Nah, ini kita ubah menjadi omega ya. Dan kita kuadratkan. Kita akan peroleh bentuk seperti ini. Tidak jauh beda. Cuman di sini menjadi omega kuadrat. Perhatikan sebelumnya P phi bisa berubah-ubah. Sekarang tidak. Nilainya tetap ya. Sekarang nilainya tetap yaitu omega. Nah, kalau kita mencari Lagrangiannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini komponen atau suku kedua di sini ya. Ini bertindak sebagai potensial sebenarnya kalau kita lihat di sini. Nah, kita bisa gabungkan di sini ya. Ini jadi semacam potensial efektif seperti sebelumnya. Jadi Lagrangiannya sama dengan seperti ini ya. Setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dikurang potensial efektif di sini. Nah, ini potensial efektifnya kita definisikan seperti ini sekarang. Nah, perhatikan bahwa komponen energi potensial efektif ya yang suku kedua ini adalah energi non konservatif yang berasal dari luar sistem. Nah, kita harus ingat bahwa kita yang mempertahankan omeganya. Ya, omega ini kita pertahankan. Ya, tidak secara alami. Nah, dengan begitu ya kita bisa mencari momentumnya. Nah, ini P theta sama dengan do L per do theta dot. Nah, ini kita cek saja ada theta dotnya sama seperti sebelumnya. Kita akan peroleh P theta dibagi ML kuadrat theta dot. Nah, maka kita akan peroleh theta dot sama dengan P theta dibagi ML kuadrat. Nah, bagaimana dengan yang P phi? Nah, P phi-nya di sini tidak kita cari. Ya. Karena kalau kita lihat di sini, tidak ada phi dot di sini. Ya. Tidak ada phi dot. Jadi kita tidak mencari P phi-nya. Dia sudah masuk ke dalam komponen apa nih? Energi potensial efektif. Nah, berarti kalau begitu kita bisa mencari Hamiltoniannya seperti ini ya P theta theta dot dikurang Lagrangian. Bisa kita lihat di sini bentuk transformasi Legendre-nya juga tidak ada P phi phi dot itu tidak ada di sini. Ya. Karena kita tahu tadi phi dotnya tetap. Ya, kita pertahankan tetap. Ada energi konservatif yang kita berikan ke sistem. Dengan begitu kita akan peroleh bentuk seperti ini. Hamiltoniannya menjadi seperti ini. Setelah kita mendapatkan bentuk Hamiltonian dari sistem, kita bisa menggunakan persamaan kanonik untuk mencari P theta dot. Theta dot juga bisa kita cari. Ya, ini hasilnya seperti ini ya, P theta dibagi ML kuadrat. Untuk P theta dotnya ini bentuknya berbeda dengan kasus sebelumnya, dengan sistem sebelumnya. Perhatikan di sini ada M
dikali omega kuadrat L sin theta L cos theta. Apa ini maksudnya? Kenapa ada perbedaan di sini? Perhatikan bahwa karena omega dijaga tetap, momentum sudut PFI menjadi tidak konservatif. Ya. Momentum sudut PFI-nya menjadi tidak konservatif. Nah, ini kita tidak mencari PFI-nya di sini. Dia tidak konservatif. Jadi omeganya kita jaga tetap, tetapi PV-nya menjadi tidak konservatif. Kita lihat juga di sini. Hamiltoniannya tidak lagi mendeskripsikan energi mekanik total yang konservatif. Ya, karena ada apa? Ada energi tambahan dari luar untuk menjaga omeganya menjadi tetap. Nah, yang menarik di sini ya, muncul gaya fiktif dan menghasilkan torka sebesar ini. Ya. Torka fiktifnya di sini ya sama dengan yang komponen yang ini suku kedua ya, M omega kuadrat L sin theta L cos theta. Nah, ini kalau kita ingat ya, yang M dikali omega kuadrat L sin theta ini adalah gaya sentrifugal. Seperti ini. Nah, ini ada gaya fiktif di sini, yaitu gaya sentrifugal. Nah, itu perbedaannya. Apabila kita biarkan dia bergerak secara alami, dengan kita pertahankan omeganya tetap. Ada perubahan yang signifikan dari sistemnya. Ada perbedaan di situ. Ya. Seperti itu rekan-rekan. Ya, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih.